Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Arsa Mardika Putra, NIM saya 2021 0201 001, mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulisan ilmiah saya berjudul Energi Panas Bumi sebagai Energi Ramah Lingkungan dan Energi Baru Terbarukan. Di sini saya sudah membagi 4 materi utama saya. Yang pertama yaitu proses terciptanya energi panas bumi, prinsip kerja PLTP, dan sejarah singkat PLTP pertama di dunia. Pembahasan kenapa energi panas bumi sebagai energi baru terbarukan, kelebihan dan kekurangan energi panas bumi pada industri, dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif energi yang dihasilkan energi panas bumi pada lingkungan. Pertama, proses terciptanya energi panas bumi, prinsip kerja PLTP, dan sejarah singkat PLTP pertama di dunia. Sebelumnya, kita harus tahu bagaimana energi panas bumi tercipta. Energi panas bumi dihasilkan dari aktivitas tektonik yang ada di dalam perut bumi. Energi panas bumi biasanya terdapat pada gunung berapi yang sudah tidak aktif. Panas yang dihasilkan merupakan batuan-batuan yang meleleh yang biasanya kita sebut dengan magma. Selama ribuan tahun, air hujan yang merembes melalui hujan atau retakan pada permukaan bumi mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian memanaskan air ke temperatur di atas 5000 Fahrenheit untuk mendapatkan geser atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini. Sumur dibor dari ketinggian 3000 sampai 10.000 kaki di permukaan bumi. Sumur-sumur produksi ini kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan yang dapat digunakan untuk membangkitkan pembangkit listrik. Prinsip dasar kerja PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Perbedaannya ada pada proses pembuatan uapnya. Uap untuk menggerakkan PLTU dihasilkan dari boiler yang biasanya ditenagai dengan batu bara. Sedangkan uap untuk menggerakkan PLTP dihasilkan dari perut bumi yang menyembur ke permukaan. Selebihnya, uap sama-sama digunakan untuk memutarkan turbin generator yang menghasilkan listrik. Ada 3 tipe PLTP dilihat dari karakteristik uapnya. Tipe uap kering, dry steam, tipe uap air panas, fast steam, dan temperatur rendah, binary cycle. Sejarah singkat PLTP pertama di dunia. Italia merupakan negara pertama yang bisa mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. PLTP pertama di negara ini dan bahkan di dunia didirikan di lapangan panas bumi Lardero, Italia. Dibangun pada tahun 1912, 2 tahun kemudian, tepatnya 1914, PLTP Lardero Unit 1 didirikan. Hingga saat ini, PLTP Lardero masih beroperasi hingga sekarang. Kedua, pembahasan energi panas bumi disebut energi baru terbarukan. Sebelumnya, kita harus tahu definisi dari energi baru terbarukan itu apa. Energi baru terbarukan merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru dan terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi terbarukan karena ekstraksi panasnya jauh lebih kecil. Dan uap panas bumi lebih sedikit menghasilkan emisi gas karbon dan dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Ketiga, kelebihan dan kekurangan energi panas bumi pada industri. Di sini ada 3 karakteristik utama energi panas bumi, yaitu yang pertama, renewable, yaitu reservoir panas bumi berasal dari sumber daya alam dan secara alami dapat terisi ulang. Yang kedua yaitu sustainable, yaitu mampu menghasilkan energi sepanjang masa karena uap dan fluida yang dihasilkan dapat terisi ulang secara alami. Yang ketiga yaitu reliable, yaitu tidak tergantung pada kondisi cuaca sehingga panas bumi adalah sumber energi yang tepat untuk substitusi batu bara. Kelebihan energi panas bumi untuk industri yaitu yang pertama, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, panas bumi tidak memerlukan lahan atau ruang yang luas. Sedangkan kekurangan energi panas bumi pada industri yaitu yang pertama, biaya modal yang tinggi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi memerlukan biaya yang besar, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi
hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. 4. Dampak positif dan negatif yang dihasilkan energi panas bumi pada lingkungan. Dampak positifnya yang pertama yaitu tidak ada limbah atau menghasilkan produk samping. Yang kedua, tidak ada polusi dan ramah lingkungan, environmental friendly. Yang ketiga, membutuhkan lahan dan sumber air yang relatif sedikit. Contoh kasus negatif energi panas bumi kepada manusia. Di layar ini kita diperlihatkan foto korban kebocoran gas di PLTP Sorik Merapi. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Januari 2021, di mana akan ada kegiatan pengeboran sumur panas bumi, dan muncul kepulan fluida berwarna gelap dan bergerak horizontal ke arah barat di area sawah dan ladang selama 3 menit. Kemudian, zat hidrogen sulfida atau yang disebut H2S terhirup warga yang sedang melakukan kegiatan di ladang. Kebocoran gas ini merenggut 5 nyawa dan 46 orang lainnya menjalani rawat jalan. Kesimpulan, energi panas bumi sangat potensial untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai penggerak turbin yang nanti menghasilkan energi listrik dengan dikelola secara hati-hati dan harus memperhatikan aspek kehidupan dan lingkungan. Sekian dari presentasi saya, semoga presentasi ini membuka sedikit wawasan tentang energi panas bumi. Sekian dan terima kasih. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.